Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Randy Aditya Gunawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang KSKD. Apa itu KSKD? KS itu adalah kondisi sekarang dan KD itu adalah kondisi yang diinginkan. Lalu, apa gunanya KSKD ini? KSKD ini gunanya adalah untuk memetakan tujuan dan membuat rencana. Tapi tahu nggak, untuk memetakan goals dan membuat rencana itu tidak mudah. Karena apa? Yang pertama, karena tidak tertulis. Yang kedua, tujuannya tidak menggairahkan. Yang ketiga, tidak masuk dalam alam bawah sadar. Yang keempat, mungkin karena tidak tahu caranya. Tata cara membuat goals agar lebih mudah dan lebih masuk ke dalam alam bawah sadar, kita menggunakan SMART model. Apa itu SMART model? S-nya itu adalah specific, M-nya adalah measurable, A-nya adalah achievable, R-nya adalah realistic, dan T-nya adalah time bound. Pada saat kita ingin membuat sebuah tujuan yang spesifik, kita bisa mulai dengan pertanyaan, tujuan apa yang ingin kita capai dalam waktu dekat? Kita gali lagi, who-nya, what-nya, where-nya, when-nya, dan how. Lalu kita ingin membuat tujuan ini lebih achievable. Apa itu achievable? Bisa nggak sih tujuan ini kita dapatkan sebenarnya? Apakah tujuan ini pasti bisa dicapai? Apakah kita punya sumber daya untuk mencapainya? Apakah semua kendali ada di tangan Anda? Lalu selanjutnya adalah measurable. Bisa nggak tujuan ini kita ukur keberhasilannya? Dan kalau bisa, gimana cara ngukurnya? Lalu selanjutnya realistik. Apakah tujuan ini realistis? Nggak ngada-ngada gitu. Lalu apa halangannya kalau memang ada? Selanjutnya adalah time bound. Deadline-nya kapan? Ada persyaratan untuk membuat goals atau rencana kita. Yang pertama adalah ditulis dalam pernyataan yang positif. Yang kedua, kita dapat tunjukkan buktinya pada saat kita telah mendapatkan tujuan kita nanti. Dari sekarang. Yang ketiga, konteksnya jelas. Misalkan masalah bisnis ya tentang bisnis. Jangan tiba-tiba masalah yang lain. Atau masalah keluarga, atau masalah sosial, ya harus jelas konteksnya. Yang keempat adalah kita bisa rasakan dari sekarang, bisa diindra dengan visual, dengan auditorial, atau dengan kinestatis. Yang kelima adalah jelas sumber dayanya. Yang terakhir adalah ekologis. Oke, saya udah buatkan contoh cara menuliskan goals dengan model kanvas seperti ini, dibagi menjadi 8 bagian. Ini ada 8. Yang pertama itu adalah KS atau kondisi sekarang, dan KD bagian 2-nya itu adalah kondisi yang diinginkan. Bagian 3-nya ini adalah IN, sumber daya internal. Yang bagian keempat adalah sumber daya eksternal. Yang kelima adalah TK atau teknik apa aja yang kita bisa gunakan untuk mencapai tujuan. Yang keenam adalah attitude atau sikap. Ini adalah sikap kita yang akan kita perbuat dalam rangka untuk menggapai tujuan kita. Yang ketujuh adalah ekologi, mengenai dampak dari tujuan yang ingin kita capai, dampak positif atau dampak negatifnya. Dan yang terakhir itu adalah komitmen. Ini adalah komitmen kita dan hal-hal apa aja yang akan kita lakukan untuk mencapai tujuan kita. Oke, ini adalah contoh yang saya buat memodel kanvas seperti ini ya. Yang saya tuliskan adalah dalam kondisi saat ini, KS adalah omsetnya 10 juta. Goal saya yang saya tuliskan pada kolom KD ini, kondisi yang diinginkan. Yang saya tulis adalah omset 100 juta di awal tahun 2021, bulan Januari. Kita ukur dengan syarat-syarat yang tadi kita udah sama-sama tentukan. Apakah ini pernyataannya positif? Positif dong, nggak ada kata tidak atau bukan. Lalu buktinya mana? Kalau misalnya nanti ini udah tercapai, buktinya adalah harus ada visual, auditorial, dan kinestatis. Visualnya apa? Ya kita bisa tunjukin nanti saldo 500 juta tercermin di rekening toko nanti. Berarti kan itu salah satu bukti. Auditorialnya apa? Suara customer terdengar di toko atau di ruko, atau ada suara telepon yang mau order. Itu juga kan adalah salah satu bukti auditorial. Kinestatisnya apa? Nanti pada saat lagi Gojek pada datang tuh bisa disalamin nih, makasih ya udah mau nganterin barang-barang pesanan customer kita, ya itu salah satu contoh aja kinestatisnya. Itu bisa menunjukkan bukti. Konteksnya apa? Jelas juga ini konteksnya bisnis. Jadi syarat ketiganya juga terpenuhi. Lalu sumber daya yang kita punya apa? Sumber daya untuk mendapatkan tujuan kita ini.
Sumber daya yang saya punya adalah modal dan relasi. Tentu dapat digunakan untuk mendapatkan tujuan saya di sini. Sumber daya eksternal saya apa? Ada mentor, ada coach, ada partner. Partner ini juga pasti membantu saya kan untuk mendapatkan omset 100 juta ini. Tekniknya apa? Tekniknya sekolah di YA. Tentunya dengan sekolah di YA ini ilmu saya akan bertambah dan saya akan bisa mendapatkan omset ini dengan harusnya lebih mudah lagi. Lalu attitude saya apa? Tentu saja ikhtiar dan berdoa. Ikhtiar saya sudah lakukan di sini dan di sini serta di sini. Attitude saya tinggal ditambahin sholatnya, puasanya, dan praktekkan aja ilmu-ilmu dari YA. Dampaknya apa? Dampak ekologisnya apa? Ya kalau misalkan ini berhasil, otomatis dampaknya positif ya untuk keluarga saya, untuk orang-orang terdekat saya, dan untuk orang-orang banyak juga harusnya positif karena kan membuka lapangan pekerjaan untuk orang-orang. Lalu yang terakhir, komitmen saya. Oke, komitmennya kita praktekkan saja ilmunya yang kita udah pelajari, ya kan? Udah buat logo juga, menurut saya udah sebuah komitmen, jadi nggak ada kata mundur. Logo udah dibuat, udah dibayar, harus maju. Yang harus saya jelaskan adalah, ini bukan hanya sekedar coret-coretan, tapi kita harus bertanya pada saat kita bilang, omset 100 juta di awal tahun 2021 bulan Januari. Yang harus kita tanyakan adalah, seberapa penting goals ini, tujuan ini. Tujuannya kan adalah supaya ini menggairahkan atau kita terpacu, terpatri dalam alam bawah sadar. Pertanyaannya adalah seberapa penting tujuan itu untuk saya? Jawabannya sangat penting karena kalau omset nggak nyampe segitu, keluarga saya mau makan apa? Kehidupan gimana mau berlanjut? Makanya harus sampai tercapai. Atau kata lainnya mencari big why-nya. Kenapa harus itu tujuannya? Ada kondisi sekarang yang saya tuliskan minim ilmu, berarti kondisi yang saya inginkan adalah banyak ilmu di tahun 2021. Kenapa penting? Karena kalau nggak punya ilmu kita mau ngapain di dunia ini? Nggak bisa bermanfaat buat diri kita sendiri dan orang lain. Lalu ada lagi yang saya tuliskan, kurang teman UMKM. Di keadaan yang diinginkan adalah banyak teman UMKM. Supaya apa? Supaya banyak relasi. Pikiran saya makin terbuka. Seberapa penting? Sangat penting. Kalau nggak ada relasi, kita nggak bisa maju, kita nggak bisa sharing. Lalu kondisi sekarang, saya tidak punya mentor. Kondisi diinginkan harus punya mentor. Karena apa? Karena kalau nggak punya mentor, nggak ada yang membimbing saya. Kadang-kadang kesalahan yang udah saya lakukan bisa saya ulangin lagi kalau nggak ada mentornya. Makanya itu sangat penting. Demikian video ini saya buat. Mudah-mudahan jelas kontennya dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.